Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepertinya kurang semangat nih ibu-ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Mari terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hati, dengan lisan dan perbuatan kita. Termasuk pagi hari ini kita bisa berdiri, ruku, sujud, duduk dalam rangka mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Kita lanjut duduk-duduk kita juga sembari menunggu waktu syuruk atau isyraq, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat-nikmat Allah selalu dan terus dilimpahkan kepada kita tanpa henti, yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lebih-lebih kita masih diberi waktu, umur panjang, diberi keamanan, kesehatan, lahir batin, rezeki, kemudahan menjalankan beragam aktivitas dan urusan. Dan tentu yang paling utama, ketika Allah masih memberi kita taufik dan hidayah, memberi kita keimanan, ibu bapak, itulah nikmat tertinggi. Maka tiada henti kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berdoa dan berharap semoga apa yang kita lakukan sampai saat ini betul-betul menjadi syukur kita kepada Allah, yang membawa kebaikan di dunia dan tentu kelak menjadi kebaikan kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Berikutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyampaikan salawat dan salamnya kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri beliau, para keluarga beliau yang beriman, para sahabat beliau, para nabi dan rasul lainnya, saudara-saudara beliau, dan juga semua umat Islam dimanapun dan kapanpun berada, siapapun mereka yang masih bersabar, setia untuk selalu memeluk agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba, termasuk mudah-mudahan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Berikutnya mengingatkan ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini hari nopo bu? Hari nggih, maksud turun ahad nopo? Ahad? Lah, ahad nopo bu? Ahad lagi pak? Yakin? Yakin? Kita cek. Nah, ini lagi enggak? Saya cuma mau minum sebenarnya. Iya. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau adem sampun asrem mboten sip, monggo dipun nunjuk ibu-ibu. Bismillah. Nah, ini memang manis ini. Jadi betul. Jadi pagi hari ini ahad lagi. Kecuali Mas Doni dan Mas Fauzan sepertinya tidak cocok kalau pagi hari ini legi, ya, biar saja beliau hambar dan tawar. Ahad legi, tanggal berapa ibu bapak? Loh, kok macet? Tanggal
Enggak, kalau tanggal 8 kita enggak main. Karena tamu kita ini sebentar lagi datang, ibu-ibu. Masa belum siap nih? Tanggal berapa, Bu? 19 atau 20? Kalender saya sepertinya 20. Ya enggak apa-apa, selisih sehari enggak apa-apa. 20, Bu? Iya. Ini 20 nih. Ini sudah. Nah, ini dia. Tanggal 20. Ya, 20 Sya'ban. Atau kalau Masehinya tanggal 8, masih jauh nanti. Tanggal 20 Sya'ban atau 20 Ruah 1447 Hijriah. Artinya sebentar lagi datang bulan Ramadan. Itu yang penting. Harus dicatat. Ya, dibunderi setiap hari. Diingat ibu bapak, sebentar lagi tamu kita datang, rawuh. Berarti karena tamu ini tamu agung, tamu istimewa, ya persiapannya jauh-jauh hari lah. Kadang kita kalau mau ngundang tamu undangan istimewa, misalnya ibu bapak mau punya hajatan menikahkan putra putrinya, 2 bulan sudah itu, ribut itu. Nah ini tamu istimewa. Mari kita mulai sibuk ibu bapak. Kita persiapkan, kita rencanakan, kita agendakan, semua diatur. Baik fisiknya, baik hartanya, baik ilmunya, dan termasuk persiapan hati, persiapan iman, persiapan tauhid, persiapan akidah untuk menyambut dan mengisi bulan Ramadan, tamu istimewa yang disebutkan dalam hadis syahrun mubarakun. Dan salah satu yang harus kita siapkan sejak sekarang adalah rasa gembira, suka, cita dan bahagia karena hendak kedatangan tamu agung. Lalu yang kedua bersyukur. Setelah itu persiapkan segalanya. Dan jangan lupa ibu bapak, di-share, diinfokan, disampaikan, diingatkan kepada seluruh umat bahwa sebentar lagi tamu istimewa itu datang. Jadi monggo kita persiapkan segalanya supaya nanti saat datang kita sudah siap untuk mengisi. Salah satunya ibadah puasa dengan imanan wahtisaban. Semoga Allah beri kita kesempatan, kemudahan dan taufik untuk mengisi Ramadan dengan imanan wahtisaban, dan semoga Allah beri kita keberkahan sebanyak mungkin, ampunan dan derajat takwa kepada kita, amin. Baik, begitu mengingatkan momen kita yang segera akan memasuki Ramadan, bulan mulia. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini insyaallah taala masih kita lanjutkan bacaan kita dari buku Riyadhus Shalihin pada bab ke-43. Bab ke-43 yaitu babu ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa bayani fadlihim. Imam Nawawi rahimahullahu taala membuat satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau ini, yaitu bab memuliakan, menghormati, atau apa lagi, mengagungkan ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bab tentang penjelasan keutamaan Ahlul Bait, keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayatnya juga pas 33 ini, yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, potongannya ayat 33. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira.
Sesungguhnya Allah hanya bermaksud menghilangkan dosa-dosa dari kalian, wahai ahlul bait, wahai keluarga Nabi, dan menyucikan kalian dengan sebersih-bersihnya. Ini menunjukkan bahwa para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk ahlul bait, bagian dari ahlul bait. Karena ada sebagian orang yang mengaku beragama Islam tidak memasukkan istri Nabi atau istri-istri Nabi ke dalam kategori ahlul bait. Padahal jelas bahwa istri-istri beliau bahagian dari ahlul bait yang harus kita muliakan, kita hormati, kita hargai, begitu. Demikian pula disebutkan di dalam surah Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran Islam, salah satunya adalah ajaran supaya memuliakan ahlul bait, istri-istri dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita amalkan itu semuanya, fa innaha min taqwal qulub, itu semuanya bahagian dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Demikian, ini berkaitan dengan keutamaan ahlul bait dan perintah supaya memuliakannya. Ada riwayat yang disebutkan di dalam atau hadis di dalam bab ini, wa an Yazid ibnu Hayyan qala intalaqtu ana wa Husain ibnu Sabrah wa Amr ibnu Muslim ila Zaid ibni Arqam radhiyallahu anhu. Falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain. Satu kali kata perawi dari Yazid bin Hayyan, aku bersama Husain bin Sabrah dan Amr bin Muslim menghadap Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain. Begitu kami sudah sowan beliau, bertemu, duduk, menghadap, Husain pun berkata kepada Zaid bin Arqam, laqad laqita ya Zaid khairan katsiran. Wahai Zaid, sungguh engkau telah bertemu dengan kebaikan yang banyak, karena beliau adalah sahabat Nabi, mendapati kebaikan yang sangat banyak. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu, berjumpa, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia yang pernah ada. Wa sami'ta haditsah, engkau juga kesempatan untuk mendengar hadis-hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ghazawta ma'ah, engkau diberi kesempatan ikut berjihad bersama beliau. Wa sallaita khalfah, dan kau pun diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa salat berjamaah bersama beliau. Sebuah keutamaan bagi para sahabat jamaah yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh siapapun. Sehingga para sahabat itu disebut dalam hadis khairun nasi qarni, sebaik-baik umat yaitu umat mukmin, umat Islam pada saat generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Mereka adalah orang-orang terbaik karena bisa bertemu Nabi, bersahabat dengan Nabi, sholat bersama Nabi, semuanya Masya Allah. Itu adalah keutamaan yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali para sahabat.
Laqad laqita ya Zaid khairan katsiran, sungguh engkau telah mendapati kebaikan yang banyak. Maka haditsna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kami diberi hadis yang pernah engkau dengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini belajar jamaah, mencari ilmu. Datang kepada sahabat untuk mencari ilmu. Dan ilmu itu apa? Ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Agama itu bersumber dari Al-Quran was sunnah. Itu dia, sampaikan kepada kami hadis yang kau dengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka qal Zaid bin Arqam berkata, ya bena akhi, wahai putra saudaraku, wallahi laqad kabirat sinni, demi Allah umurku sudah tua, wa qaduma ahdi, dan kata beliau sepertinya ajal juga tidak lama lagi. Wa nasitu ba'da alladhi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak hadis yang aku tidak ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama haddastukum faqbalu. Jadi yang aku sampaikan nanti terimalah. Wa mala fala tukallifuni. Sementara yang aku sudah tidak mampu sampaikan, maka jangan paksa aku untuk menyampaikannya. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di tengah-tengah kami, menyampaikan ceramahnya, menyampaikan khutbahnya. Yaitu ketika beliau berada di bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah, di sebuah tempat yang disebut dengan Khum, yaitu wilayah antara Makkah dan Madinah. Fahamidallaha wa asna alaihi wa wa'adha wa dhakkara. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti biasanya jamaah, ketika hendak berbicara beliau senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian menyampaikan mau'izah, menyampaikan bimbingan ceramahnya, menyampaikan peringatannya kepada umat. Tsumma qala amma ba'd. Beliau menyampaikan isinya. Ala ayyuhan nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muslimin, fa innama ana basharun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sejatinya adalah manusia biasa. Jadi ibu bapak, kita harus yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara badan wadak, secara zahir adalah manusia biasa. Manusia, bukan malaikat. Hanya memang diberi keistimewaan yang luar biasa, beda, tetapi manusia. Artinya apa? Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba. Kata beliau, sebentar lagi utusan Allah akan datang dan aku penuhi, kata beliau. Artinya apa? Ketika ajal itu datang, ya mau tidak mau, kullu nafsin za'iqatul maut, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah wafat jemaah, 100% dah yakin itu. Sehingga kadang ada pemahaman orang nih, ketemu Nabi langsung, itu mesti ngapusi, karena Nabi sudah wafat. Beda kalau dalam mimpi, karena ada hadisnya. Ini penting, jadi pemahaman seperti ini penting. Beliau sudah wafat sallallahu alaihi wasallam.
wa ana tariku fikum tsaqalain. Maka aku tinggalkan di tengah-tengah kalian itu ada dua hal utama. Awwaluhuma kitabullahi. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang tidak akan pernah lapuk di telan zaman sepanjang masa sebagai mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranul Karim, yang sampai detik ini tantangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian masih ragu, buatlah satu ayat kalau mampu. Tidak ada yang sampai hari ini bisa jam. Itu salah satu bukti saja, salah satu bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat dan Islam adalah sebuah kebenaran mutlak yang tidak bisa dimungkiri. Fihi al-huda wan nur. Ini dia Al-Quranul Karim, kitabullah itu di dalamnya berisi al-huda, petunjuk, wan nur, cahaya. Bu, Pak, kita ini kemana-mana harus punya petunjuk. Mau apa saja harus punya bimbingan. Ibu aja ini mau masak, petunjuknya apa, Bu? Resep. Kalau nggak punya petunjuk, keliru. Ya. Bapak-bapak mau pergi suatu tempat, harus ada petunjuk sekarang. Ada Google Map, ada peta, ada apa. Orang mau bekerja, ini mau bikin gedung, bikin rumah, bikin bangunan, ada gambarnya. Apalagi kita ini sedang melakukan, menempuh perjalanan menuju akhirat. Kita kan tidak ngerti itu bagaimana kita berjalan melalui jalur yang benar dan tepat. Coba kalau kita ini keliru ya, kebelasuk-belasuk, belusuk-belusuk, bisa jadi jalan buntu, bisa jadi tersesat kemana. Itu di dunia saja demikian. Bagaimana dengan perjalanan menuju akhirat, yang di sana hanya ada dua, kelak tujuan utamanya surga dan neraka. Tentu kita diperintah supaya menuju ke surga. Perlu petunjuk, dan petunjuk itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wan nur, ada cahaya. Hidup ini kalau nggak ada cahaya, ibu bapak, ya sudah. Mati listrik semalam saja udah pusing kita. Apalagi ada lindu. Terasa nggak Pak Bu kemarin? Iya. Coba itu gelap gulita ada lindu kayak apa gitu. Masya Allah, butuh cahaya hidup ini. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih. Nih Bu Bapak, jadi bukan sekedar ngerti Al-Quran itu betul, betul. Al-Quran itu wahyu, wahyu. Al-Quran itu kitabullah, kitabullah. Baik, baik. Ditutup, disimpan, taruh lemari. Bukan begitu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih. Ambil itu Al-Quran. Apa artinya? Baca, pelajari. Wastamsiku bih, pegang teguh isinya, amalkan dalam melalui beragam rintangan ketika berjalan di dunia ini. Petunjuknya apa? Al-Quran. Segala problem, segala apapun persoalan ada petunjuknya. Supaya apa? Supaya kita tetap lempeng di jalan yang lurus. Jadi kalau keliru, ya repot nanti. Ini dia. Fahassa ala kitabillahi wa raghaba fi. Lalu beliau melanjutkan ceramahnya, khutbahnya saat itu apa? Memotivasi, menghasung umat Islam, kaum mukminin saat itu, para sahabat radhiyallahu anhum, supaya berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Selanjutnya yang kedua, kalau tadi beliau tinggalkan dua hal utama, yang kedua beliau menyebutkan
wa ahlu baiti. Ini dia. Dan keluargaku. Aku tinggalkan keluargaku. Ibu bapak, sedekat apapun, secinta apapun keluarga itu ya, kalau sudah meninggal, sampai mana? Sampai kuburan saja. Nanti habis itu balik lagi pulang. Gak mau ikut kan? Siapa yang mau ikut? Cintanya setengah mati pula. Ya, suami atau istrinya meninggal, ya balik pulang lah. Ya kan begitu. Maka aku tinggalkan itu tadi Al-Quranul Karim dan ahlu baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Kata beliau, ya, bahwa menegaskan agar beliau memberikan perhatian kepada keluarga beliau. Aku ingatkan kalian akan keluargaku, akan keluargaku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Beliau ulang kalimat itu. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Jaga, pelihara, hormati, muliakan ahlul baitku. Faqala lahu Husain. Kemudian Husain tadi, ya, di antara tiga orang yang menghadap Zaid bin Arqam bertanya, "Wa man ahlu baitihi ya Zaid?" Lalu ahlul bait Nabi itu siapa saja? Alaysa nisa'uhu min ahli baiti? Bukankah istri-istri beliau itu juga termasuk ahli bait beliau? Lalu Zaid bin Arqam menjawab, qal nisa'uhu min ahli baiti. Min ahli baiti. Betul, istri-istri beliau itu bahagian dari ahli bait beliau. Walakin ahlu baitihi man hurima sadaqah ba'da. Tetapi juga ahlul bait beliau adalah orang-orang yang tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Qala wa man hum? Kata Husain bertanya lagi, lalu siapa yang mereka itu? Qal hum. Mereka adalah alu aliyin, keluarga Ali bin Abi Thalib. Wa alu Uqail, keluarga Uqail. Wa alu Ja'far, keluarga Ja'far. Wa alu Abbas, dan keluarga Abbas. Anak keturunan mereka ini semuanya masuk kategori ahlul bait. Qala kullu haula'i hurima sadaqah. Kata Husain, apakah mereka ini semuanya tidak boleh alias diharamkan menerima zakat dan sedekah? Qala na'am, betul. Rawahu Muslim. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain dengan redaksi ala wa inni tarikun fikum tsaqalain. Ketahuilah, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian itu ada dua hal yang harus kalian jaga. Ahaduhuma kitabullah wa huwa hablullah. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Itulah tali Allah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda. Dijamin ibu bapak, siapapun yang mengikuti Al-Quranul Karim pasti dia berada di atas petunjuk yang setiap hari kita baca, bahkan setiap sholat, bahkan lagi setiap rakaat kita. Ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus agar kita istiqomah jemaah. Jadi doa memohon hidayah itu supaya apa? Supaya kita istiqomah di atas jalan yang lurus dan terus berjalan. Karena setiap langkah itu butuh bimbingan. Jangan sampai nanti salah langkah. Sekali salah langkah sudah bahaya. Belok kanan, belok kiri, terpeleset atau balik kanan. Wal'iyadu billah. Maka kalau kita setiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim, bukan karena kita umat Islam tidak punya petunjuk, tapi justru kita butuh selalu petunjuk. Karena kita selalu berjalan, karena kita selalu melangkah sampai nanti tujuan.
Sebelum sampai tujuan tetap butuh petunjuk. Kadang-kadang ini contoh gampangannya saja untuk memahami. Ketika kita misalnya menuju ke sebuah tempat yang belum pernah, misalnya naik kendaraan pakai Google Map, mungkin di situ tinggal sebentar lagi, mungkin ya sekian ratus meter lagi. Apakah kita matikan itu? Tidak. Kita matikan, kadang-kadang malah muter-muter balik lagi, kita nggak sampai. Artinya butuh petunjuk itu sampai kita tiba di tujuan. Ini penting jemaah untuk diperhatikan. Jadi hidayah itu demikian. Dan hidayah itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Tentu secara implisit Al-Quranul Karim itu disebut di dalamnya adalah As-Sunnah. Yaitu apa? Hadis Nabi. Karena ala inni utitu al-kitaba wa mislahu ma'ah. Itu dia. Ketahuilah, aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi Al-Qur'an, kitabullah, Alkitab, wa mithlahu ma'ahu, dan wahyu yang sejenis, wahyu yang sama bersamanya. Apa itu? As-sunnah, al-hadis. Jadi sunnah atau hadis itu wahyu jemaah yang membersamai Al-Qur'anul Karim. Secara otomatis itulah petunjuk Al-Qur'an was sunnah. Dan sebaliknya, wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Ini dia. Dan siapapun yang berani meninggalkan Al-Qur'anul Karim, pastilah dia kana 'ala dhalalah. Pasti jaminan berada di dalam kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Maka sebagai umat beriman, umat Islam harus selalu bersanding dengan Al-Qur'an. Rino wengi kan itu, nyanding Al-Quran. Kita semuanya jangan sampai kita melepaskannya, karena itu adalah sumber hidayah, sumber petunjuk, bimbingan dalam kehidupan di dunia ini. Nah, tadi disebutkan jamaah ada wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyampaikan wasiat ini. Apa? Tentang keluarga beliau, ahlul bait beliau. Dan ini sekaligus sebagai keutamaan yang besar yang dimiliki oleh ahlul bait. Dan perintah kepada kita supaya memuliakan Nabi, berarti salah satunya juga memuliakan ahlul bait beliau. Hadis kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini adalah wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaih, yang berderajat mauquf, artinya sampai kepada beliau, annahu qala, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata. Abu Bakar As-Siddiq jamaah adalah sahabat Nabi. Sejak sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, itu sudah bersahabat jamaah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq ini. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau semakin lengket, semakin dekat sebagai sahabat, kemanapun membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menjadi mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat Islam, bukan sebagai nabi dan rasul, tapi sebagai pemimpin umat Islam, khalifah yang pertama. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Irqabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti, rawahu Muslim. Apa kata beliau? Jaga, pelihara kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya dengan menjaga, memelihara kemuliaan dan kehormatan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita diperintah
Supaya apa? Satu, menghormati, memuliakan dan menjaga serta memelihara ahlul bait. Tentu yang beriman yang dimaksud. Ada garis keturunan dari Nabi SAW tadi, dari jalur Ali, dari jalur Uqail, Ja'far dan Abbas. Tentu yang beriman, orang yang mengikuti petunjuk Nabi, kan begitu. Secara nasab memiliki garis keturunan sampai kepada Nabi dan keluarga Nabi tadi. Begitu pula secara silsilah ilmiah, mereka adalah orang-orang yang membela agama dan sunnah Nabi SAW. Itu yang harus kita hormati, kita muliakan, kita pelihara dan kita jaga. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bab ke-43 tentang perintah supaya memuliakan keluarga Nabi dan memelihara mereka. Bab berikutnya yang ke-44, babu tauqiril ulama'i wal kibari wa ahlil fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa idhari martabatihim. Kalau tadi yang diperintah supaya dimuliakan, dihormati, dipelihara adalah keluarga Nabi, maka sekarang bab memuliakan al-ulama, tauqiril ulama, menghormati, memuliakan orang-orang yang berilmu, bukan orang yang bergelar ulama, tapi yang betul-betul punya ilmu. Ya, sekarang ini banyak orang punya gelar. Jadi orang berilmu itu gelarnya macam-macam, ibu bapak. Ada mungkin gelarnya apa? Kiai, ada ustadz, apalagi guru, apalagi Gus, ya, apalagi Habib, ya, tuan guru, ya. Itu kalau gelar-gelar di masyarakat. Kalau gelar-gelar akademik, ya ada profesor, ya bukan profesor, mohon maaf, profesor itu bukan gelar akademik. Gelar akademik itu maksimal doktor, sama. Jadi bedakan ya, profesor itu jabatan akademik. Ya. Jadi kalau bedanya sedikit ya, sama-sama jabatan akademik, tapi kalau doktor itu gelar doktor, mungkin S2, magister, atau S1, sarjana, atau apalah mungkin, ya, gelar-gelar ilmiah. Sekarang seperti itu. Tapi tidak harus seperti itu. Yang penting dia memiliki ilmu. Zaman dahulu ada gelarnya apa? Al-Syekh, Al-Imam, Al-Hafidh, begitu. Jadi Imam Syafi'i misalnya, Imam Hambali, ya, Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, atau para ulama dengan gelar Syekh. Kalau sekarang ya Syekh siapa, dan seterusnya. Yang jelas, andaikan tidak memiliki gelar-gelar seperti itu, tetapi betul-betul dia menjadi pewaris para nabi, karena al-ulama warasatul anbiya, maka wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Pada zaman sekarang, apalagi semakin dekat dengan hari kiamat, kadang memang ada pergeseran jemaah. Ada pada masa tertentu, di wilayah tertentu, itu ulama dimuliakan. Tapi bisa jadi nanti bergeser. Yang dimuliakan itu bukan alim ulama, yang dimuliakan mungkin orang yang kaya, yang punya pengaruh, orang yang terkenal. Dan sepertinya sekarang ini lebih cenderung ke situ. Orang misalnya dia punya ilmu, di masyarakat dia sebagai guru, mungkin sebagai kiai, sebagai ustadz, kadang kurang dihormati. Lebih dihormati siapa? Wong sing sugih, sing blegedu, lebih dimuliakan, disupyo, disanjung dan seterusnya. Dari mana? Ya, karena barangkali ya gaya kehidupan saat ini mungkin cenderung materialistis, sehingga yang memberikan harta itulah yang lebih dihormati. Padahal yang memberikan ilmu itulah sejatinya yang memberikan bimbingan. Karena apa? Kita butuh bimbingan tadi. Ulama.
Tentu yang dimaksud adalah ulama yang betul-betul menjadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya itu ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ilmu yang keliru. Mohon maaf jamaah, kalau kita lihat zaman sekarang apalagi di media, mengaku-ngaku jadi muslim, mengaku-ngaku jadi orang Islam, bahkan dia menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ceramahnya, bahkan punya komunitas, punya jamaah yang banyak, tapi aneh-aneh, ya kan? Yang disampaikan itu tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran tadi, yang diperintah oleh Nabi supaya dipegang. Yang disampaikan bukan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ada. Nah, ini tidak masuk kategori ulama, meskipun dia mengaku ulama atau disebut ulama, mungkin gelarnya searenteng, tidak peduli. Jadi hati-hati ibu bapak, ada. Ya, kalau nggak percaya buka saja. Ya, luar biasa saking banyaknya. Bahkan itu terang-terangan sebenarnya, terang-terangan kesesatannya. Tapi ya begitulah, di zaman kebebasan ini ya semua orang boleh berbicara. Pandai-pandainya kita bisa memilah dan memilih, memilah, menyaring lalu memilih. Kalau tidak hati-hati berbahaya. Yang kedua yang wajib kita hormati siapa? Wal kibar. Nih, kibar itu orang tua ibu bapak. Orang tua itu orang yang umurnya tua. Ya. Orang tua lanjut usia itu umurnya berapa pak? Umumnya standar lansia 60 tahun ke atas. Yang sudah 60 tahun ke atas itu ya wajib dihormati, karena dia sudah masuk kategori tuwir. Iya. Kalau pralansia itu ternyata umumnya itu kategori 45 tahun. Ya, saya sudah masuk pralansia ini. Gitu. Jadi 45 tahun sampai 59 itu istilahnya pralansia. Kalau ya pemuda itu ya sampai 40 tahun. Jadi kalau 40 tahun itu masih dianggap pemuda. Kan gitu ya. Jadi mas-mas yang masih 40 tahun ya masihlah, ya aku pemuda, boleh. Jadi kalau udah lebih daripada itu sudah dewasa, ya sudah pralansia. Ya. Pertama adalah orang yang sudah tua. Masya Allah ibu bapak, kita wajib, tidak peduli siapapun, pokoknya dia orang tua kita hormati ibu bapak. Na'udzubillah min dzalik, ada orang bunuh orang tuanya sendiri. Ini gimana ini? Ya. Terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, orang tua itu siapa? Tadi orang yang sudah tua ya. Ada kategori. Yang kedua, orang tua kita. Orang tua kita ibu bapak pasti lebih tua daripada kita. Jenengan sekarang umpaminipun yuswanipun sampun 8 tahun. Tiang sepuh penjenengan, piantun sepuh penjenengan tentu langkung sepuh, pasti lebih tua. Gak ada orang tua lebih muda. Rapa kalono niku. Gitu. Jadi setua apapun penjenengan, orang tua penjenengan lebih tua dan wajib dihormati. Bapak, pun mboten nenten pun seto. Lah, menghormati tidak harus ada. Memuliakan orang tua meskipun sudah meninggal dunia. Muliakan orang tua. Bukan dikirimi makanan. Niki penjenengan rumiyin favorit menunya itu sate, ini bulan ruah tak kirim sate, ya ndak ada begitu. Ya. Kirim doa. Doakan supaya diampuni dosanya, diberi rahmat, dihindarkan dari siksa kubur, dihindarkan dari siksa neraka, dijembarkan kuburnya, dimasukkan surga. Begitu jemaah. Itu memuliakan orang tua. Atau penjenengan lainnya mumpung besok ini bulan Ramadan, penjenengan bersedekah, ini pahalanya saya hadiahkan buat orang tua, boleh itu ya, dan bahkan itu sampai gitu loh. Ini termasuk memuliakan orang tua yang sudah tidak ada. Lalu orang tua itu orang yang lebih tua meskipun bukan orang tua kita. Jenengan ketemu sama-sama sudah sepuh,
Ya aku kelahiran tahun 40, kowe 50. Ah, kowe berarti luwih enom. Yang 50 memuliakan yang kelahiran 40. Yang kelahiran 40 berarti sekarang umurnya berapa ya? Kelahiran 40, umurnya berapa? 86. Iya kan? Berarti dia harus dimuliakan oleh yang 76 misalnya. Begitu. Jadi orang tua. Yang berikutnya orang tua itu orang yang dituakan. Kadang Pak RT itu muda. Sekarang model-model orang Pak RT itu yang muda. Kalau zaman dulu RT itu yang tua-tua. Sekarang tidak harus, sama Pak Duko itu yang muda. Meskipun dia muda, misalnya di sini RT-nya lebih muda daripada penjenengan yang sudah 80, 90, tapi dia dituakan kan? Karena punya posisi, maka dihormati jemaah. Ini penting. Kemudian wa ahlul fadli, memuliakan orang-orang yang memiliki kedudukan. Nah, dia sebagai misalnya Pak RT tadi, dia memiliki posisi jabatan. Dia sebagai Pak Guru, dia sebagai ketua takmir, dia sebagai suami, kan punya kedudukan tuh. Kan ada suami itu yang lebih muda daripada istrinya umurnya, ada kan? Ada. Aku cah cilik loh. Mbak nih cah cilik piye to? Aku lah bojomu. Hane kan luwih enom. Hane lah saya memiliki kedudukan. Berarti istri meskipun usianya lebih tua, dia wajib menghormati suaminya. Ditinjau dari apa? Dia memiliki kedudukan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan, suami itu pemimpin perempuan meskipun lebih muda. Contohnya adalah rumah tangga terbaik yang pernah ada di dunia ini. Nabi SAW bersama Khadijah radhiyallahu anha, itu umur beliau lebih muda, tapi Khadijah hormatnya luar biasa. Ini loh ibu-ibu, jadi luar biasa. Sebaliknya Nabi SAW, meskipun beliau punya kedudukan, dihormati, di satu sisi beliau juga memuliakan Khadijah karena beliau lebih tua. Salah satu contohnya apa ibu bapak? Beliau memuliakan Khadijah. Selama Khadijah menjadi istri beliau, beliau tidak berpoligami. Luar biasa. Bukan karena poligami nggak boleh, tetapi karena beliau memuliakan. Bahkan ketika beliau sudah wafat pun, ini istrinya, istri beliau selalu disebut namanya. Cintanya tidak akan pernah luntur. Keluarga Khadijah dimuliakan oleh Nabi SAW. Begitu loh Pak. Sebenarnya kalau Nabi itu betul-betul dijadikan teladan itu indah. Luar biasa bagaimana Islam mengajarkan apa? Akhlak. Mengajarkan adab perilaku yang luar biasa. Sehingga Nabi SAW diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak atau salihal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, itu tujuan utamanya. Salah satunya ini. Orang-orang yang memiliki kedudukan dihormati. Termasuk pemimpin. Ya, pemimpin itu dimuliakan. Wa taqdimihim ala ghairihim. Nah, mendahulukan tadi orang tua, orang berilmu, orang yang punya kedudukan daripada yang lain. Iya. Misalnya dahar bareng-bareng, ya orang tua dulu. Kan gitu. Suami istri, ya suami dulu dipersilahkan. Kan gitu. Ada Pak RT, ada ketua takmir, tunggu Pak penjenan rumyin, kan gitu. Yang sepuh dulu, kan dia lu didahulukan. Di mana-mana begitu. Itu sebenarnya yang sesuai dengan bimbingan Islam. Warraf'i majalisihim, begitu pula meninggikan kedudukan mereka. Jadi kalau punya kedudukan ya dihormati. Jangan sampai kemudian direndahkan dalam prakteknya. Ada anak kecil duduk metingkrang nang kursi, bapaknya nang sorionda. Yang sepuh duduk di atas. Ya. Yang kecil, yang muda di bawah. Kadang-kadang anak sekarang cah nom-nom wis ora ngerti seperti ini. Ini adab, prakteknya itu adab. Itu bagian dari akhlak yang mulia. Maka ajari putra-putri kita.
Kalau zaman dulu masih kuat banget ya seperti ini. Kadang sekarang sudah enggak jemaah. Contoh misalnya, ketika kita di bus, tempat duduk sudah habis, ada orang sepuh, lalu kita duduk yang lebih muda, persilakan yang lebih tua. Itu loh dicontoh. Ya apa? Meninggikan kedudukan mereka. Wa idhari martabatihim, dan menunjukkan kedudukan mereka. Jadi kalau udah ngerti, ini Pak Ustadz, ya. Kemudian ini Pak RT, ini pejabat, ya tunjukkan supaya tidak direndahkan orang. Ya. Moga-moga Pak, ini Pak. Jadi seperti itu. Ini kita diperintah supaya memuliakan pihak lain. Siapa yang dimuliakan? Kalau tadi Nabi SAW, para sahabat, keluarga beliau. Nah, di antara yang lain yang harus dimuliakan dalam konsep ajaran Islam adalah alim ulama, tapi yang jujur, yang betul, bukan yang mengaku-ngaku, apalagi menyampaikan kesesatan. Tidak usah dihargai itu. Ya. Kedua, wal kibar, orang tua kita, yang lebih tua, orang yang memang sudah tua, atau orang yang memiliki ahlul fadl, kedudukan, jabatan, posisi, termasuk tadi pemimpin, suami, ya. Lalu mendahulukan mereka daripada yang lain. Luar biasa jamaah. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadwal syuruk jam berapa? Jam 6? 6 kurang berapa Mas? 2. Apa lebih? Kurang 2 apa lebih 2? Hah? Jadwal beri jam berapa Mas? Mas Kris. Yang di sini. Enggak, jadwal syuruknya. Jam berapa? 5? Belum. Apa sih ini? Berarti saya diminta selesai nih. Iya. Itu 47 baru, masih 47 itu. Jangan di sini saya bilang. Ya, di sini 47, berarti telah 1 menit. Di HP saya sudah 48. Oke lah, ya molor-molor dikit tidak apa-apa. Jadi tadi ibu bapak ya diperintah seperti itu. Kita sebut satu dulu. Ada hadis, karena ini banyak, tapi paling tidak kita sebutkan ayatnya. Di dalam surah Az-Zumar surat ke-39 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ini kalimatnya, bahwa ada kalimat di sini yang sesuai dengan bab kita adalah qul, katakan wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, adakah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang paham agama itu sama dengan orang yang tidak berilmu, sama dengan orang yang tidak tahu, sama dengan orang-orang yang tidak paham agama? Tentu berbeda. Kan begitu. Ini menunjukkan keutamaan kedudukan ulama, orang-orang yang memiliki ilmu agama dengan betul, mengamalkannya dan mengajarkannya. Maka ada dalam hadis lainnya yang sudah sering kita baca, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu orang yang mempelajari Al-Quran, sesudah tahu, sesudah mengamalkannya, lalu diajarkan. Itulah ulama. Jadi kita diperintah supaya memuliakan alim ulama. Itu dia. Termasuk nanti mendahulukan orang yang berilmu. Contohnya di sini dalam hal kepemimpinan. Salah satunya adalah kepemimpinan ketika sholat berjamaah. Namanya berkelompok, berregu, berkomunitas, itu harus ada pemimpin. Kalau tidak nanti ya sudah, kacau. Kalau sendiri ya mending, tapi kalau banyak itu harus ada yang
mengomando, memimpin, dan pemimpin itu pun harus dipilih yang berkualitas, yang memiliki kapasitas ilmu. Nih lihat, Ani bin Mas'udin Uqbah ibni Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ini dia yang paling berhak menjadi pemimpin salat, jadi imam salat itu yang paling aqra' terhadap Al-Qur'anul Karim. Di ulama menjelaskan yang aqra' itu adalah yang lebih banyak atau paling banyak hafalannya atau yang paling bagus bacaannya. Fa in kanu fil qiraati sawaan, bagaimana kalau kemampuan Al-Qur'annya sama? Fa a'lamuhum bis sunnah, yang lebih tahu tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawaan, jika kemampuan ilmu tentang sunnahnya sama, fa aqdamuhum hijratan, yang lebih dahulu berhijrah. Jadi ada diutamakan yang lebih dahulu. Fa in kanu fil hijrati sawaan faqadahum sinnan, kalau hijrahnya bareng baru dilihat mana yang lebih tua. Nah, lebih tua juga diutamakan, ada kategori lebih tua. Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnih. Jangan sampai ada orang itu menjadi pemimpin, menjadi imam di tempat orang lain kecuali dengan izinnya. Begitu pula ketika dia datang ke rumah orang lain, tidak boleh duduk sembarangan, apalagi duduk di tempat biasa yang diduduki atau ditempati oleh penghuni atau pemilik rumah, kursi khusus. Tidak boleh kita duduk di situ kecuali diizinkan. Begitu. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bab ke-44 itu tentang memuliakan orang yang berilmu, yang lebih tua, yang orang tua juga memiliki kedudukan dan seterusnya. Termasuk nanti di dalam salat pun disebutkan ini, ada hadis liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Contohnya, hendaknya yang ada di belakangku, kata Nabi, saat sholat berjamaah itu ulul ahlam, yang sudah dewasa, wan nuha, orang yang berilmu. Artinya apa? Orang yang lebih tua, orang yang punya ilmu itu dimuliakan. Sehingga mohon maaf, di belakang imam itu kalau jamaahnya banyak, jangan anak-anak aja. Jadi anak-anak jangan di belakang imam. Meskipun dia iso sholat, iya, tapi jangan. Yang sudah dewasa dan paham sholat, punya hafalan sholat, sehingga nanti kalau imamnya keliru bisa mengganti, bisa mengingatkan, bisa membetulkan dan seterusnya. Itu salah satu fungsi dan tugasnya ketika dia berada di belakang imam. Demikian, karena waktu maka kita cukupkan sampai di sini. Selebihnya ibu bapak dan jamaah bisa membaca sendiri di dalam bab 44 kitab Riyadhus Shalihin. Ini luar biasa, berisi tentang bimbingan supaya kita memuliakan, menghormati orang yang berilmu, orang yang lebih tua, orang tua kita yang memiliki kedudukan, memiliki kapasitas dan seterusnya. Dan ini bagian dari akhlak yang mulia, bagian dari Islam yang rahmatan lil alamin, bagian Islam yang ingin menyempurnakan akhlak sebagai tujuan dari kerasulan dan kenabian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih-lebih pada zaman ini yang kadang hal-hal seperti ini sudah mulai terkikis, kadang kurang diperhatikan. Sehingga penting kiranya untuk kita baca kembali, kita sampaikan, lalu kita coba amalkan agar apa? Kembali hidup sunnah Nabi ini, kembali hidup ajaran Nabi ini, kembali ada di tengah-tengah. Karena Islam itu secara teori tidak akan pernah berkurang, hilang, bertambah atau rusak, tidak secara teori. Tetapi
Yang penting bagaimana ilmu dalam teori dalam Al-Quran wa Sunnah itu ada hidup dalam praktik sehari-hari umat Islam. Dan itu dengan amalan. Tanpa diketahui, tanpa diamalkan, ya seakan Islam itu tidak ada. Meskipun Islamnya ada, tapi praktiknya mana? Kan begitu jamaah. Semoga yang kita baca pagi hari ini betul-betul mengingatkan saya dan jamaah semuanya serta umat kaum muslimin agar kita bisa kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Lebih-lebih momen istimewa pada bulan Ramadan ini, mari kita gencarkan untuk menghidupkan akhlak ini dalam praktek sehari-hari. Agar apa? Agar betul-betul kita termasuk hamba-hambanya yang pada akhir Ramadan diberi gelar mendapatkan takwa, mendapatkan pengampunan dosa, dan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung lagi, sukses dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.